kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran, tapi terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Jang Rahmana, mengajarkan matematika. Baiklah, kita awali dengan membacakan basmalah dalam memulai pembelajaran ini. Semoga kita ada dalam kesuksesan dan kelancaran. Kita lanjutkan materinya yang mana kita sudah bahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pertidaksamaan kuadrat. Nah, pengertian pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C lebih kecil atau kurang dari 0. Yang kedua, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih kecil atau sama dengan 0. Atau bisa dibaca juga dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C kurang dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih besar dari 0. Yang keempat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dengan A, nilai A-nya di sini semua, ini koefisiennya A, tidak sama dengan 0. Dan nilai dari A, B, C ini bilangan nyata atau real. Nah, penyelesaian pertidaksamaan kuadrat di sini ada aturannya bahwa penyelesaian pertidaksamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih kecil dari 0 adalah nilai-nilai X yang membuat pernyataan bahwa AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih kecil dari 0 bernilai benar. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat untuk X bilangan real berupa interval, yaitu P lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari Q, atau dibacanya, saya ulangi ya, penyelesaian pertidaksamaan kuadrat untuk X bilangan real berupa interval X lebih besar dari P lebih kecil dari Q, atau X lebih kecil dari P, atau X lebih besar dari Q. Ya. Ini perlu diingat cara membaca intervalnya. Kalau untuk yang ini, terlebih dahulu dibacanya dari tengah, yaitu X. X lebih besar dari P dan X lebih kecil dari Q, atau X lebih kecil dari P atau X lebih besar dari Q. C. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nah, langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat sebagai berikut. Langkah pertamanya, mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum. Ruas kanan sama dengan 0. Nah, ini persyaratannya perlu diperhatikan bahwa ruas kanan ini harus selalu bernilai 0.
Ini untuk langkah yang pertama. Ini untuk langkah yang kedua, ini perlu diingat, menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linier. Ini langkah kedua. Ini tahapan-tahapannya harus dipahami dan diingat, hafal betul. Yang ketiga, sekarang menentukan harga-harga nol, di mana nilai pembuat nol fungsi ini harus ditentukan. Yang keempat, meletakkan harga-harga nol pada garis bilangan, lalu menentukan tanda positif dan negatif pada setiap interval yang terbentuk. Seperti yang tadi di sini. Nah, ini intervalnya. Ini menunjukkan nilainya. Jadi yang kelima sekarang, penyelesaian pertidaksamaan diperoleh berdasarkan tanda interval pada garis bilangan. Yang A, jika tanda ketidaksamaan lebih besar atau sama dengan atau lebih besar saja. Nah, ini penyelesaiannya pada interval yang bertanda positif atau plus. Yang B, jika tanda ketidaksamaannya lebih kecil atau sama dengan atau lebih kecil, penyelesaiannya pada interval yang bertanda negatif. Nah, disinilah perlu kalian ketahui. Di sini ada contoh soal. Tentukan penyelesaian dari 2x pangkat 2 ditambah 3x lebih kecil dari 2. Nah, di sini ini adalah ruas kanan. Nah, ini ruas kiri. Nah, di mana tadi langkah pertama, ruas kanan ini harus bernilai atau sama dengan 0 untuk bisa mengubahnya ke dalam bentuk fungsi pertidaksamaan. Ini perhatikan. Nah, ini langkah pertamanya yaitu pertidaksamaan diubah menjadi bentuk umum pertidaksamaan kuadrat, yang mana ruas kanan harus bernilai 0. Nah, ini ruas kanannya, ini ruas kiri. Nah, lihat di sini. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, untuk 2x pangkat 2 ditambah 3x lebih kecil dari 2. Jika dan hanya jika 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 2 lebih kecil dari 0. Nah, ini sudah ada perubahan, sesuaikan dengan aturan di sini, bahwa ruas kanan harus bernilai 0. Maka angka 2 ini menjadi nilainya 0, dikarenakan dari yang bernilai positif di sini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif 2. Asalnya ini positif 2 menjadi negatif 2. Nah, itu contohnya. Sekarang, langkah yang kedua, bahwa ruas kiri harus difaktorkan. Nah, ini 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 2 lebih kecil dari 0. Maka hasil pemfaktorannya ini difaktorkan sehingga didapatkan faktornya ini dari ruas kiri ini jadi 2 suku, yang mana suku pertamanya ini didapatkan 2x dikurangi 1, suku yang keduanya ini adalah x ditambah 2 lebih kecil dari 0. Nah, berikutnya ini langkah yang ketiga, yaitu menentukan harga-harga nolnya. Nah, dari hasil tadi yang difaktorkan dari bentuk fungsi persamaan kuadratnya ini, ya. Nah, ini pertidaksamaan kuadratnya, maka difaktorkan. Nah, setelah difaktorkan, maka ini dicari nilai nolnya atau harga-harga nolnya. Yang mana suku pertama ini terlebih dahulu diselesaikan, ya.
Sehingga dari 2X dikurangi 1, ini di dalam kurung, maka ini dibuka jadi 2X kurangi 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai X-nya ini berpindah posisi jadi 1/2, yaitu, nah ini ada beberapa langkah yang tidak dituliskan di sini, sehingga didapatkan nilai X-nya yang terakhir adalah setengah. Nah, untuk suku yang kedua di sini, yaitu X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, maka didapatkan nilai X-nya itu sama dengan min 2. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang keempat, yaitu harga 0 diletakkan pada garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. Sehingga tadi nilai X-nya yang setengah, maka ditempatkan di garis bilangan. Ini karena nilai setengahnya positif, maka ada di sebelah kanan. Ya. Nah, sedangkan untuk nilai X yang bernilai negatif diletakkan di sebelah kiri. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, ini adalah nilai X yang bernilai negatif dan nilai X yang bernilai positif di sebelah kanan, ini sebelah kiri nilai negatifnya. Nah, selanjutnya sekarang kalian harus bisa menentukan penyelesaian berdasarkan tanda. Nah, ini oleh karena itu 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 2 lebih kecil dari 0. Dimana artinya 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 2 bernilai negatif. Ya. Nah, interval yang memenuhi adalah selang yang bertanda negatif. Nah, ini didapatkan dari garis bilangan di langkah yang keempat ini. Nah, di langkah yang kelima, kalian harus menentukan daerah yang bernilai negatif atau yang bernilai positif. Nah, jadi penyelesaian dari 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 2 lebih kecil dari 0 adalah min 2 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari setengah. Jadi, nilai X di sini bisa dinyatakan sebagai nilai yang bernilai negatif. Sehingga dari min 2 ke setengah ini bernilai negatif. Nah, ini diberikan tanda terus diarsir di daerah yang bernilai negatifnya. Nah, itulah yang kita bahas pada pembelajaran di hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah dapat menyelesaikan pembahasan materi yang tadi sudah kita bersama-sama mempelajari dan mendalaminya untuk kelanjutan materi berikutnya. Saya mohon untuk bisa dipelajari lagi, untuk bisa mempersiapkan bahan atau mata pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.